billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga apa? Kalau masuk neraka selamanya, apakah itu kasih sayang? Orang kafir sudah. Ada nabi, iya, ada nabi. Dan paham kalau Islam, paham. Ngerti kalau tauhid, ngerti, tapi tidak mau terima. Ya selamanya dong, bagaimana bisa selamanya? Dia paling-paling 50 tahun kafir itu. Kafir 50 tahun. Ya, kalau Tuhan mau adil, harus menghukum dia di neraka berapa tahun? 50 tahun. Anggaplah paling dahsyat kalau dijawab harinya akhirat beda dengan harinya dunia, jawabannya apa? Tidak boleh beda. Ngapain beda? Ya ketika beda, kecilkan juga. Jadi di dunia dia kafir 50 tahun, di akhirat azabnya semenit. Karena beda, semenitnya akhirat sama dengan 50 tahun dunia. Nah, kalau dikatakan tidak apa-apa kan surganya juga dipanjangin. Iyalah, tidak apa-apa, oke kita terima, anggap kita terima. Surganya karena juga dipanjangin, nerakanya dipanjangin, balance. Orang yang di neraka tidak mau balance. Kalau di surga tidak mau dipanjangin. Dinomahdudkan, tidak terbataskan, semakin bagus. Yang di surga, sama yang di neraka tidak mau dibalance. Biarin surga juga pendek, tidak apa. Orang aku juga tidak akan masuk surga kok. Pendek aja sama. Akhirat dengan dunia sama. Oke, sekarang anggap kita tidak bahas lagi. Sudah anggap kita terima. Karena sudah dikasih tahu sama Tuhan toh. Nanti di akhirat, misalnya abadi, di dunia tidak abadi. Ya terserah kamu sudah dikasih tahu. Abadi dan tidak abadi. Tapi ya Tuhan sejujurnya aja kan gitu kan. Ya Tuhan sejujurnya aja. Memang aku melakukan dosa 50 tahun layak diadab secara abadi. Mana kasih sayangmu? Katanya meletakkan orang ke surga juga kasih sayang. Ke neraka juga kasih sayang. Tapi ini aku berbuat jahat 50 tahun masuk nerakanya abadi. Bagaimana itu? Di mana makna kasih sayang? Apakah masih bisa pakai senjata kasih sayang? Jawabannya bisa. Tapi ada dua penakwilan. Seingat saya kalau Muhyiddin mengadakan merubah orang itu menjadi neraka. Itu kasih sayang. Jadi Tuhan merubah itu jadi neraka. Udah api neraka panasnya kesempurnaan dia malah. Kesempurnaan atau panasnya api itu merupakan ketampanannya Nabi Yusuf istilahnya. Ini kesempurnaan manusia. Tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam merupakan kesempurnaan badan manusia. Panasnya api atau api neraka juga kesempurnaannya api. Nah ketika dia dirubah sama Allah menjadi neraka, apa? Jadi sempurna. Yang tadinya kepanasan, dia tidak panas lagi. Karena panas bagi dia merupakan kesempurnaan. Tadi waktu dia masih manusia. Nah manusia tabiatnya apa? Tidak panas. Masuk neraka yang panas tersiksa. Tapi ketika manusia ini jadi api, maka kesempurnaan dia itu
Kenapa nggak diterapkan ke yang awal aja tadi? Kenapa? Nggak diterapkan ke yang awal. Di sini beda penjelasan. Diterapkan yang awalnya mana? Yang awal tadi yang tidak tepat janji di situ, kemana kasih sayang. Kasih sayang juga kalau seandainya ditepati memang di neraka dia, nggak harus disyafaati. Lah iya itu kasih sayang juga. Kan bergradasi kasih sayangnya. Gitu. Ini yang paling rendah. Nah ini yang paling rendah. Jadi apakah ini sudah lapisan terendah nih yang abadi. Yang masuk neraka sekalipun tidak abadi, itu kasih sayang juga, tapi belum terendah. Kasih sayang yang terendah ini kepada yang abadi. Jadi yang mengampuni itu kasih sayang, gradasi tertinggi. Yang masuk ke neraka tidak abadi itu juga kasih sayang, gradasi pertengahan, tingkatan pertengahan maksudnya. Yang abadi di neraka itu tingkatan kasih sayang yang terakhir. Nah, cuman ada dua penakwilan. Ada yang menakwil manusia dijadikan neraka, maka dia sempurna. Tapi Allamah Tabatabai mengatakan, dan ini yang didukung sama Allamah Syekh Jawudi, beralasan bahwa esensi tidak mungkin berubah. Esensi kan salah satu daripada, kalau nanti kita belajar di filsafat, salah satu daripada khususiat esensi itu tidak bisa ingkilab, tidak bisa warune berubah. Warune bukan, warune berbalik. Ya semacam begitu juga. Ingkilab berubah, air bukan air, Anda bisa. Karena itu sudah jati dirinya. Air bisa aja ada, bisa aja nggak ada. Karena ada dan tidak ada bukan jati diri air. Tapi air dengan jati dirinya, manusia dengan binatang rasionalnya, itu adalah jati diri daripada manusia. Atau air dengan keairannya itu jati diri air. Jadi air tidak bisa berubah menjadi manusia. Jadi air bukan manusia. Manusia juga begitu, tidak bisa berubah menjadi api neraka. Nah, di sini kasih sayangnya bagaimana dong? Kasih sayang Tuhan di sini apa? Dia abadi di neraka. Tersiksa. Kalau yang punya muhyiddin tidak tersiksa setelah lama. Ini tersiksa selamanya. Karena tidak berkesesuaian kan. Tabiatnya manusia dingin, biasalah. Terus masuk neraka yang panas, tersiksa dia. Takwilannya dua, dan satu tadi itu. Yakni apa? Allah dari dulu sudah bilang berkali-kali, sudah berfirman, mengirimkan wahyu, mengirimkan nabi, mengirimkan orang alim, mubalik, ustaz, tetangga, teman, istri, semua menasihati jangan morfinis. Akhirnya dia tetap memilih morfin, akhirnya ketagihan morfin. Nah, ketika ketagihan morfin di akhirat, dia sama Tuhan minta morfin. Dikasih sama Tuhan morfin. Jadi di akhirat itu bukan orang bangkit dengan karakteristik fitrawiah, bukan. Misalnya nanti di akhirat kita kayak orang biasa, enggak. Semua malakah yang kita buat di dunia terbawa di akhirat. Antum yang di sini suka melirik perempuan, di akhirat mau melirik terus. Itu jadi tabiatnya sudah berubah karena kita yang merubahnya. Orang yang suka misalnya menggunjing orang mukmin yang berbuat
keburukan, maksiat, sembunyi-sembunyi, hatinya tidak terang-terangan, digunjingin, berzina digunjing, mabuk digunjing, padahal sembunyi-sembunyi misalnya. Nah itu di akhirat dia kepingin itu makan daging bangkai itu. Jadi ketagihan sekali. Malah surga bagi dia. Hah? Malah surga. Iya, tapi tersiksa karena tabiat manusia apa? Tidak makan bangkai. Kayak morfinis. Dia ketagihan, dia surga dari dimensi mendapatkan morfin. Tapi dia sendiri tersiksa. Aduhai kalau dia bisa melepaskan diri dari morfin itu. Jadi orang yang morfinis itu bukan asyik dia itu. Tersiksa sekali, dia sangat menghayal untuk, sangat ingin untuk berhenti, tapi nggak bisa berhenti. Nah, ada yang asik, ada yang enggak juga. Ada yang asik, ada yang enggak. Enggak. Ada orang yang menikmati justru. Menikmati ketika dapat morfinnya itu. Ketika dia tidak dapat morfin, dia tersiksa. Nah, ketika tersiksa itu, kenapa tersiksa? Karena tabiatnya tidak sesuai dengan morfin. Dan dia sangat menginginkan untuk berhenti itu. Tapi tidak mampu, makanya mencari, membunuh, mencuri, apa saja. Makanya kalau sandal saja hilang, itu kemungkinan morfinis. Sebab kalau pencuri, dia mencari yang sangat berharga. Oke, kalau sandal mungkin karena tidak hati-hati ya, tinggal sandalnya robek, males cari sandal lain. Tapi barang rendah, misalnya apalah, yang harganya 100 rupiah. Nah itu kalau menurut ana, perkiraan kuat itu morfinis, tapi tidak mesti lah ya. Karena dia pokoknya harus ngumpulin. Kalau pencuri karena perutnya lapar, dia mencari yang lebih bermakna, lebih mahal. Sedikit, biar buat nasi sebungkus. Nah, gitu. Tapi kalau morfinis nggak bisa, karena harganya nggak jalan. Dia pokoknya harus sudah ketagihan. Nah, tabiat-tabiat seperti ini itu kita buat di dunia. Yang hobi bohong, istilahnya kalau dalam bahasa trendi filsafatnya dibilang gerakan substansial. Kayak rokok, walaupun rokok tidak dosa. Awalnya orang nggak mau, pahit pusing. Coba lagi, kedua, coba ketiga, keempat, ketagihan. Wah sudah lama, kepinginnya saya berhenti. Tapi tidak bisa berhenti, nyari rokok, habis makan cari rokok. Asik dia kalau sudah dapat rokok. Nah nanti di akhirat orang seperti itu. Karena sudah membawa karakteristik, apakah gerakannya masih aksidental atau sudah substansial. Lebih parah kalau sudah substansial. Morfinis yang sudah mustahil disembuhkan itu sudah substansial. Yang masih mungkin disembuhkan masih aksidental. Tapi semuanya minta. Makanya yang aksidental masuk nerakanya tidak abadi. Yang substansial masuk nerakanya abadi. Kasih sayang Tuhan di mana? Ya, kasih sayangnya di keasikan dia tadi itu. Karena dia kalau dapat asik, kalau tidak dapat menderita. Sekalipun akalnya kalau dipakai dan dia kembali kepada akalnya yang masih ada itu, dia sangat menginginkan untuk sembuh. Tapi dengan karakteristik yang dia sudah buat di dunia, dia sesuai dengan gradasinya, apakah aksidental, masih aksidental atau istilahnya kemorfinisan itu masih aksidental atau sudah substansial. Nah, sesuai dengan keadaan masing-masing. Ini contoh morfinis ini ya. Jadi kalau kemorfinisannya itu masih aksidental, masih berupa sifat, masih bisa berubah, nah itu insyaallah tidak abadi di nerakanya. Makanya masuk neraka sampai sifat buruknya itu hilang. Karena masih aksidental. Seperti bodoh,
Orang belajar bisa jadi pintar. Pintar juga bisa jadi lupa. Kalau belum substansial. Nah, oleh karena itu dia dimasukkan ke neraka supaya kebodohannya hilang, supaya jadi pintar. Karena pintarnya ditutupin. Karena dia pintar, artinya karena dia manusia. Minus more finish. Terus dia tambahi dengan sifat more finish, tapi masih aksidental. Ya sudah, dia disuruh menikmati istilahnya di neraka itu kemorfinisannya yang aksidental sampai takaran daripada sifat tersebut habis. Jadi misalnya dalam aksidentalnya juga masih gradasi itu. Ada yang masih sedikit-sedikit, baru 10 kali dia menggunakan morfin misalnya. Contohnya ini dosa-dosa, bukan hanya morfin. Contohnya ke morfin. Kalau dosanya misalnya seperti morfin yang 10 kali, ya sebentar aja mungkin di neraka. Keluar sudah. Itu pun kalau tidak disyafaati loh ya. Kita ini bahas yang sudah tidak disyafaati. Kalau disyafaati masalah lain. Nah, yang tidak disyafaati ini, misalnya dia dimasukkan ke neraka, disuruh apa? Menghabiskan gerakan dia yang aksidentalnya 10 kali, 20 kali, 100 kali. Nah, kalau sudah habis, dia masuk surga. Tapi yang substansial, abadi itu di sana. Karena substansial itu sudah menjadi kemanusiaan dia. Yani apa? Dia yang tadinya manusia binatang rasional, kemudian yang teman-temannya yang morfinis itu sebagai sifat, zatnya binatang rasional, morfinis sebagai sifat karena masih aksidental. Yang substansial ini enggak, sudah menjadi zat dia. Syafati nggak? Zaidun apa ini Zaidun? Katakanlah Zaid namanya atau Joko, bukan manusia binatang rasional lagi, tapi binatang rasional apa? Morfinis. Binatang rasional morfinis. Nah, ketika binatang rasional morfinis, ketika sudah menjadi zatnya, kalau mau mensyafaati zatnya, ya harus dibuang zatnya. Berarti hilang, menghilangkannya tidak mungkin. Yang sudah ada dalam kaidah filsafat, yang sudah ada nggak mungkin bisa dihilangi. Dirubah bisa. Nah, oleh karena itu apa? Sudah menjadi identitas dirinya. Jadi binatang rasional morfinis. Itu. Kalau sudah menjadi substansinya, baru sudah menjadi surga juga bagi dia. Iya, dari sisi morfinisnya, tapi dari sisi binatang rasionalnya tersiksa. Makanya menurut Allamah Tabatabai apa? Orang ini tetap tersiksa. Nah, terus kasih sayang Tuhannya di mana? Salah satunya ini. Salah satunya adalah apa? Di dimensi kemorfinisannya yang sudah substansial itu. Kenerakaannya yang sudah substansial itu. Tapi tidak sepenuhnya asyik. Kenapa? Karena dia masih binatang rasional. Nah, jadi kerahiman Tuhan dari sisi apanya? Kenerakaannya yang sudah substansial itu, kemorfinisannya yang sudah substansial itu. Yang kedua, katanya, sebenarnya yang pertama ini dipahami aja. Dipahami, kayaknya di kitab juga nggak disebut itu. Yang pertama ini. Tapi Ana memahaminya karena maknanya beliau dengan dalil-dalil yang lain di bab-bab gerakan aksidental atau jauharia atau substansial. Nah, Ana menakwili beliau seperti ini. Ana sudah lupa apakah beliau mengatakan seperti tadi itu atau tidak. Tapi perkataan tadi itu pasti benar. Karena sesuai dengan
pokok pemikiran daripada beliau yang juga Munazatul juga begitu, Abu Jawzi juga begitu mengenai gerakan aksidental atau substansial bagi seluruh makhluk termasuk manusia. Nah, tapi yang ana ingat yang ada di kitab adalah apa? Beliau mengatakan kerahmanan Tuhan bagi orang yang abadi neraka itu kapan? Terjadi manakala neraka ditutup. yakni ketika orang waktu masuk awal-awal neraka dibuka, orang-orang masuk neraka, itu pintunya nggak ditutup. Karena masih banyak orang yang keluar, apakah siksanya sudah habis, atau di tengah jalan siksanya datang syafaat. Nah, sehingga orang yang istilah tadi substansial itu, orang yang calon abadi di neraka itu, siksa yang dialami di dalam neraka itu sangat menyiksanya. Kenapa? Karena dia masih menunggu datangnya syafaat atau pertolongan. Sangat tersiksa. Tapi ketika suatu saat sudah habis, yang mau disyafaati sudah habis, yang mau keluar juga sudah habis, neraka ditutup. Nah, begitu ditutup, dia mengatakan, aduh, sudahlah, di sini tempat saya. Itu berkurang siksanya. Secara natural loh itu. Persis kayak kamu ketika menunggu calon istrinya. Janjian katakanlah di halte bis di Blok M jam 9. Wah, jam 8 sudah datang nih. Jam setengah 9 deg-degan. Jam 9 pucat wajahnya. Wah, tapi apes, tidak kunjung datang. Wah, tersisa sekali. Tidak bisa diam, mau pasti toleh kanan kiri. Tangannya memegang apalah. Mukul-mukul tangannya kanan-kanan, tangan kanan mukul tangan kiri. Kursi duduk halte bis jadi hancur, dicoret-coret, gergetan, semua tersiksa sekali itu. Sampai jam 10, wah semakin tersiksa. Jam 11 sampai jam 5 sore tersiksa. Tapi akhirnya dia bilang, tidak datang, masa jam 5 masih mau datang? Nah, hilang itu siksanya, berkurang. Keselnya tetap ada, sedihnya, tapi berkurang gitu. Begitu pendekatannya beliau. Tapi bukan calon istri ini maksudnya, ini contohnya dari saya, pendekatannya beliau secara isyarat para filosof yang sudah sama-sama memahami, murid yang ngerti filsafat udah paham. Ketika putus asa siksa berkurang, sudah putus asa, sudah paham. Karena itu keadaan daripada rohania daripada manusia. Jadi keadaan rohanianya apa? Ketika dia masih mengharap, tapi yang diharap tidak ada, itu tersiksa. Tapi ketika dia sudah tidak mengharap, sama-sama tidak ada, siksanya berkurang. Antum juga begitu, misalnya di partai, di organisasi. Ketika masih menganggap antum bisa jadi calon ketua, bisa menjadi ketua, wah, hiruk pikuk. Siang malam kurang tidur. Bagaimana rencana? Wah, pokoknya tersisa sekali hidupnya. Tapi ketika antum sudah tahu bahwa ada harapan. Ya mungkin deh aku bisa jadi tidak ada harapan. Nah, siksanya berkurang. Keselnya ada karena tidak bisa jadi ketua. Maka itu dalam istilah filosof atau orang arif, orang aulia, kaya itu bukan punya harta. Kaya tidak perlu harta. Itu. Antum biar miliuner, tapi kalau kepingin terus, itu terikat sekali, tergantung tersiksa. Tapi ketika antum tidak kepingin harta, sama-sama nggak punya, nggak tersiksa. Menderita. Karena misalnya nggak bisa beli beras. Tapi penderitanya jauh di bawah orang yang kaya, yang masih kepingin harta, yang senang sama harta. Gitu. Nah, jadi apa sudah ini pembahasannya? Sudah kemana-mana nih, harus diperhatiin baik-baik, ditulis baik-baik, karena itu tergantung rezeki antum. Nah, jadi pembahasan permulaan kita apa? Bohong itu
jelek secara emergensi, secara necessary. Nah, kita katakan tidak. Yang necessary jelek itu dalam hal yang baik. Orang tua bilang ke anaknya, kalau kamu juara 1, ku belikan sepeda. Nggak dibeliin, jelek. Tapi kalau dikatakan, kalau kamu masih nonton karton itu, ku selentik telingamu. Nah, terus ternyata nonton, ketahuan. Nggak diselentik juga. Orang nggak bilang jelek, akal juga nggak bilang jelek. Nah, jadi, bohong, pemberitaan bohong, atau janji bohong. Yang jelek itu secara emergensi hanya di mana? Kok emergensi? Necessary. Secara ilmu mudah. Itu hanya dalam hal yang baik, janji kebaikan. Tapi ini ancaman. Itu tidak mesti dipenuhi. Sekalipun memenuhi juga tidak jelek. Tidak memenuhi dalam janji ancaman. Yani yang buruk. Itu kasih sayang. Memenuhi juga kasih sayang. Memenuhi secara aksidental juga kasih sayang. Memenuhi secara substansial. Abadi di neraka juga kasih sayang. Makanya ini, penjelasan ini dijadikan tafsiran bagi ayat yang berbunyi apa? Wasi'at rahmatuhu ghadabah. Kalau nggak salah begitu. Hadis apa ayat? Wasi'at rahmatuhu ghadabahu. Jadi Allah rahmatnya itu lebih luas dari murkanya. Iya, tapi itu dari ayat atau masih lupa. Jadi walhasil rahmat Tuhan lebih luas dari murka Tuhan. Nah, diiskal sama Tuhan, diiskal sama orang. Kalau lebih luas rahmatnya, lebih luas dari murkanya, kenapa ada orang abadi di neraka? Berarti tidak luas, sama abadi di neraka, abadi di surga, sama, beleng. Murka sama rahmatnya sama. Tapi kenapa dikatakan rahmat Tuhan lebih luas? Sekalipun dia abadi, penjelasan seperti tadi itu. Dimulai dari gerakan aksidental, gerakan substansial, dan seterusnya. Sampai ada yang mengatakan merubahnya dan jadi merubah manusia abadi di neraka menjadi neraka. Yang alamat tebak-tebai. Itu yang kayaknya diterima juga sama Syekh Jawadi. Dan saya juga sebagai sandalnya ini lebih menguatkan yang alamat tebak-tebai, karena memang esensi manusia tidak bisa injilab, tidak bisa revolusi dalam esensi. Jadi takwilannya seperti tadi itu. Kalau kembali kepada substansial nerakanya tersiksa, kalau dilihat dari rahmat, kalau dilihat daripada substansial manusianya dia tersiksa. Tapi ingat loh ya, yang membuat dia substansial atau aksidental terhadap kenerakaannya itu bukan Tuhan. Dia sendiri yang buat sewaktu hidup di dunia. Begitu. Nah, katanya ketika Allama Mutahari menjelaskan masalah keadilan Tuhan, tentang bagaimana orang abadi di neraka, seperti penjelasan tadi, atau mirip-mirip seperti tadi, audiennya bingung katanya. Waktu itu Syekh Kirati juga di situ, waktu masih muda. Bingung lah. Jadi kan Allama Mutahari mau menjelaskan bahwa Allah adil. Tapi bagaimana bisa adil orang melakukan dosa 50 tahun disiksa abadi? Kan tidak adil. Dibahas seperti tadi itu. Bahwa itu gerakan substansial, aksidental, macam-macam dan seterusnya, filosofis. Nah, sebagian orang mungkin paham, sebagian banyak mungkin bingung. Akhirnya Syekh Kirati maju ke depan. Ustaz, boleh saya bicara?
kepada audien, boleh. Udah dia menghadap ke audien katanya, dia bilang, wahai saudara-saudara sekalian, kalau saya pegang pisau nih, lalu saya tusuk mata saya, perlu waktu berapa lama? Ya sedetik. Ya sudah sedetik. Set. Tapi butaku berapa lama? Seumur hidup. Nah, ini orang mantuk-mantuk katanya. Jadi tidak mesti berbuat 50 tahun, siksanya juga 50 tahun. Jadi bisa saja dosanya 50 tahun, tapi siksanya abadi. Tapi ini pendekatan apa? Alami. Jadi saya tusuk mata saya semenit, sedetik, tapi butanya abadi. Jadi ini sekedar supaya orang lebih jelas terhadap apa yang dijelaskan secara filosofis itu. Ya ini cedera. Saya mencederai substansial saya sebagai manusia rasional dengan kenerakaan, dengan ghibah, dengan membunuh, berzina, naudzubillah, mabuk, apa segala macam. Itu sampai ke tingkatan buta substansial enggak? Itu. Kalau sampai ke tingkatan substansial butanya, ya udah saya yang membutakan diri saya. Dan membutakannya saya dengan diri saya yang membutakan diri saya itu yang sampai ke tingkatan substansial itu dalam 50 tahun. Gitu. Dalam 50 tahun. Sama dengan ketika saya menusuk mata saya dengan pisau dalam semenit. Tapi efeknya butanya seumur hidup. Di neraka juga begitu. Jadi awalnya jangan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala pembutaannya itu. Oke, kita baca halaman 70. Sifat ke-8 as-sidqu. Qala as-saminatu, yang ke-8, annahu ta'ala shadiqun. Bahwa Allah jujur. Bahwasanya Allah Ta'ala jujur. Annahu yakni anna Allah Ta'ala jujur. Kenapa? Li'annal kizbah qabihun bid-darurah. Karena bohong itu jelek secara ilmu mudah. Secara necessary. Secara niscaya, tidak bisa tidak. Nah, tidak bisa tidak juga bukan. Darurah yakni apa? Ilmu mudah. Jangan niscaya. Sebab niscaya juga bisa ada yang niscaya tersembunyi. Nah gitu. Seperti H2O, niscaya bagi air. Tapi apakah ilmu mudah bagi kita? Tidak. Jadi daruri ilmu mudah. Darurah yakni ilmu mudah. Wallahu ta'ala munazzahun anil qabih. Dan Allah apa? Bersih dari, maha suci dari jelek. Kenapa? Li istihalatin nafsi alaihi. Karena jelek itu nakas. Karena jelek itu kurang. Kenapa jelek itu kurang? Karena tadi itu ya lupa, ya tidak tahu, ya iseng dan seterusnya. Di mana itu merupakan apa? Semuanya merupakan kekurangan. Nah, tadi udah diterangin bahwa kizib itu jelek itu hanya dalam hal janji kebaikan. Dimensi yang kebaikan, dimensi baik. Tapi dimensi yang buruk dalam artian ancaman itu tidak jelek bohong. Ini bohong tidak jelek. Kemudian penjelasannya, saya berkata, min sifatihi subutiyah kaunuhu ta'ala shadiqan. Kaunuhu shadiqan. Bahwa salah satu sifat daripada sifat positif, sifat yang mesti ditetapkan kepada Allah adalah Allah apa? Shadiq, jujur. Shadiq itu apa? Wasidku huwa al-ikhbarul mutabiq. Jujur yakni memberitakan yang sebenarnya, yang niscayanya.
Al-ikhbarul mutabik yakni apa? Pengkabaran yang sesuai. Mutabik yakni sesuai. Kalau tidak mutabik itu tidak sesuai. Wal kizbu wal ikhbar al-ghairul mutabik. Sedangkan bohong lawannya yakni pengkabaran yang tidak sesuai. Li'annahu law lam yakun shadiqan. Kenapa Allah harus shadiq? Li'annahu karena kalau tidak shadiq lakana kadziban. Kalau tidak shadiq berarti bohong. Kalau tidak jujur ya berarti bohong. Wa huwa batilun, dan bohong ini batil kepada Allah, tidak benar kepada Allah. Kenapa? Li'annal kizbah qabihun daruratan. Karena bohong itu merupakan hal yang jelek secara ilmu mudah, secara necessary. Fayalzamu ittisaful bari bil qabih. Nah, karena bohong itu jelek, maka kalau Tuhan itu bohong berarti Allah jelek. Berarti Allah disifati dengan qabih, dengan jelek, dengan sifat jelek. Wa huwa batilun lima ya'ti. Dan hal jelek ini adalah tidak benar, sebagaimana nanti akan diterangkan. Wa aidan di sini tidak diterangin ya, jeleknya separuhnya diterangin. Wa aidan begitu juga al-kidbu naqsun, bohong itu kekurangan, yakni bersumber kepada kekurangan. Wal bari ta'ala munazzahun 'anil naqas. Sedangkan Allah mestilah kita sucikan dari semua kekurangan. Begitu. Ada tak ulang lagi nih, lanal kizba qabihun. Kizba di sini yang qabih di mana? Di janji kebaikan. Tapi kalau ancaman tidak qabih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Yang ini? Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika ditanya ada pertanyaan mesti memikir, berarti memang tidak ada. Jadi berarti menurut filsafat ini buka semua saja ya? Hah? Buka semua ini, semua profesi ini. Ini? Semua profesi ini di sekolah semua ini. Ya, iya lah kira-kira. Kita lihat, anak ini semuanya kayak gitu. Termasuk kesimpulan juga. Gitu. Anak belajar Babul Hadi Asyar ini dulu kepada Syekh Ja'far Hadi. Jadi sebelum anak belajar filsafat, jadi tidak ingat apakah nanti teriskal terus oleh kita nanti. Anak tidak ingat. Seandainya anak baca lagi, ini pengulangan anak setelah filsafat. Jadi anda tidak bisa menjawab sekarang. Ya, lihat saja nanti apakah kita iskal terus atau tidak. Tapi iskalnya biasanya bersifat penyempurnaan. Penyalahan dalam tanda kutip kadang-kadang sebagiannya. Ini sekalipun sudah disalahin, tapi masih bisa dijadikan hujah. Jadi orang sekalipun berpendapat dengan yang keliru itu, kalau dia berdasar kepada lahiriah Quran, itu dimaafu sama Allah. Dimaaf sama Allah. Kalau di kacamata filosof begitu. Yang penting dia sudah punya semacam, ya bukan semacam, punya dalil setidaknya lahiriah daripada Quran. Kecuali kalau sangat-sangat bertentangan dengan akal daruri. Dengan akal yang mudah. Jadi kalau Quran bertentangan dengan akal yang mudah, lahirnya Quran, lahiriahnya, masih juga diikuti, mungkin tidak dimaaf sama Allah. Oh, bisa Quran bertentangan dengan akal yang necessary, akal mudah, ilmu mudah? Bisa. Seperti di mana? Wajah Rabbuka wal malaikatu saffa. Tuhan datang bersama malaikat nanti di akhirat berbaris. Nah, itu ayat tuh.
Terus kemudian juga banyaklah yang bertentangan sekali dengan akal. Yang mudah, tidak perlu akal yang filosof. Akal mudah, ilmu mudah. Baris jadi komandannya, Bang. Itu maknanya syafaat itu menghilangkan siksa dari kuno atau menghabiskan gunanya di neraka dulu atau gimana syafaat maksudnya? Kalau menghabiskan dosanya di neraka itu tidak dikenal syafaat. Ya memang sudah selayaknya dia disiksa. Syafaat itu yakni menghilangkan dosanya tanpa disiksa. Nah itu penjelasan filsafatnya. Syafaat itu adalah ketika orang itu masih mukmin sama Allah, masih beriman sama Allah sekalipun pemabuk, morfinis misalnya, ketika dia beriman kepada Allah, berarti masih ada cercahan cahaya di dalam dirinya yang diselubungi, yang ditutupi dengan dosa-dosa dia itu. Jadi cahaya itu tidak menyeruak keluar. Kalau diibaratkan bawang misalnya, sangat kecil di inti bawang itu, atau ya adalah sebutir jagung cahayanya, diliputi dengan lapisan-lapisan bawang bombaynya itu, misalnya yang sebesar genggaman tangan. Nah itu lapisan dosa-dosa dia, kayak gitu. Nah kalau dia dimasukkan ke neraka, lapisan pertama hilang, kedua, tiga, empat, sampai yang menutup cahayanya itu hilang. Berarti cahayanya menyeruak. Nah, ketika cahayanya menyeruak, dia masuk surga. Nah, itu bukan syafaat, itu perjalanan yang natural. Sebagaimana dulu cahayanya dia di dunia, tidak ada lapisan-lapisan bawang bombaynya itu, dosa-dosa itu, karena dia lahir dengan fitrah, belum ada itu. Kemudian setelah dia buat dosa-dosa, membuat lapisan bawang bombaynya itu, lapisan dosa-dosa dia, sebagaimana dia juga dulunya di dunia fitrah, tidak ada lapisan-lapisan itu, lalu dia buat lapisan-lapisan itu. Nah, dengan neraka, lapisan-lapisan itu dimakan. Nerakanya memakan lapisan pertama, lapisan kedua, terus sampai hilang, sampai dia bercahaya tanpa lapisan kegelapan, baru masuk surga. Sebenarnya tidak masuk, tidak keluar. Kalau di filsafat, dia sudah jadi orang surgawi. Yang mencipta cahaya kebaikan. Sebab kalau di filsafat yang Anda pahami, surga itu bukan tempat, neraka bukan tempat, bukan kebun. Surga itu bukan kebun, neraka juga bukan bejana. Bejana raksasa yang penuh api. Tapi tingkatan. Jadi ketika antum ini cahaya fitrah, cahaya tauhid, segala macam, akal sehat, segala macam ditutupi dengan neraka, maka antum memang mengeluarkan neraka. Bukan antum, nah kita semua mengeluarkan neraka. Memang mengeluarkan api neraka. Nah, tapi karena kita manusia panas. Karena kita manusia takut. Nah, ketika kita takut, takutnya itu tanpa halangan. Makanya menjelma lagi nerakanya. Kayak antum takut sama hantu di kuburan tengah malam. Ketika tanpa halangan, takutnya itu murni. Takutnya itu sampai ke tingkat puncak, hantunya keluar betul. Padahal nggak ada hantu. Jadi punya kekuatan mencipta. Itu yang disebut mencipta hantu. Di akhirat juga begitu, mencipta api neraka. Orang yang penipu, wajahnya ular. Tapi dia manusia, binatang rasional ular. Nah, binatang rasional manusia. Manusia takut sama ular. Tapi takutnya sampai ke tingkat puncak, karena dia sudah bukan materi. Kalau kita di kuburan kadang-kadang belum puncak takutnya, masih tolah-toleh, masih memungkinkan ada manusia yang kan ketika di kuburan malam-malam ada kresek-kresek,
Akal masih bilang, mungkin orang, mungkin hantu. Orang, hantu ini. Nah, ketika hantu betul pocongan keluar. Dikejar lagi, kita lari lagi. Orang lain dia tidak ada. Tapi kalau di akhirat, kresek-kresek suara manusia udah nggak ada, murni. Karena tidak ada materinya. Jadi kemungkinan lain kecuali api, nggak ada. Kecuali ular, nggak ada. Dia takut ular, murni itu. Keluar ular, menggigit dia. Gitu. Takut lagi, terus begitu. Sampai lapisan bawangnya habis. Nah, ketika bawangnya habis, sudah keinginan suci. Kepingin ayam yang separuh kambing. Macam-macam sudah. Iya, karena tidak ada pengaruh materi. Kurma, kan ada pernah Imam Ridha ditanya. Katanya yang dimakan siapa? Rasulullah apa? Iya, yang dimakan Rasulullah ada yang mengatakan yang di surga itu apel, ada yang kurma, ada yang gandum, atau yang dimakan Nabi Adam, yang buah kuldi. Anda sudah lupa. Ya. Tapi intinya bermacam-macam dalam riwayat. Ada gandum, ada apel, ada kurma. Kata Imam Ridha apa? Semuanya benar. Loh, kok bisa? Ya. Begitulah buah di surga. Nah, Imam Ridha tidak menjelaskan filsafatnya, sekedar menjelaskan hakikatnya. Karena yang ini belum belajar Babul Hadi Asyar, belum belajar Sajdi, belum belajar Bidayah Nihayah, Sabzawari, Asfar, belum. Gimana mau diterangin, tak mau pusing. Ya sudah, yang sama-sama benar, karena buah di surga begitu, udah. Tapi kalau dibaca dengan pengertian filsafat, buah di surga begitu, kenapa? Karena tidak ada dimensi materialnya. Dia dimensi barzahi. Nah, ketika barzahi, tidak ada larangan. Di dunia, buah apel karena ada materinya, melarang buah kurma. Ya. Tapi kalau di akhirat enggak. Dia juga bisa sekaligus kurma. Jadi nanti ada daging ayam yang betul-betul misalnya separuhnya daging burung, separuhnya daging kambing, sapi. Nah, kalau di restoran Iran yang namanya kabob bakhtiari, itu mirip dengan yang di surga itu, mirip. Jadi satu tusukan sate itu dicampur antara daging kambing dengan daging ayam. Itu antum kalau mau coba silahkan coba. Ada kabab bakhtiari, atau minta aja bakhtiari. Apalagi. Dan itu kayak menyatu memang. Saking bagusnya dia buat itu dagingnya. Kan ditumbuk-tumbuk dulu itu sebelum dibakar kayaknya. Itu kayak nempel gitu. Kalau dimakan itu kayak nempel. Nah di surga bukan nempel. Satu betul. Makanya tulangnya, umpamanya kalau masih ada tulangnya, kalau kita ingin yang bertulang, kok diriwayatkan begitu. Tulangnya dibuang jadi malaikat. Nah itu kan tidak ngerti filsafat, bingung. Atau percaya, sudah tidak usah bingung. Pokoknya apa kata Imam Maksum, kata Rasul, selesai, sudah jadi malaikat, sudah, tidak usah tanya-tanya lagi. Makan ayam, tulangnya dibuang jadi malaikat, tidak usah bingung lagi. Tapi kalau filosof, ya senyum-senyum. Kenapa? Karena tulangnya tulang barzahi alias malaikat. Malaikat kan non materi, ya sudah. Tulangnya itu orang sudah malaikat. Begitu. Nah, jadi masuk neraka, keluar neraka, masuk surga, keluar surga, tidak ada ya. Kecuali kalau masih materi, seperti Rasulullah. Iya, masih kalau masih materi. Kan di buku saya itu anak rinci itu. Kenapa orang masih bisa keluar, Nabi Adam keluar, Nabi Muhammad masih keluar bisa dari surga, karena masih beliaunya masih materi. Nah, kalau sudah tidak ada dimensi materinya, mati betulan, sudah kiamat kubro nanti. Kalau masih mati, masih ada hubungan dengan materi, karena roh manusia masih ada hubungan dengan tulang belulang yang ada di kuburan itu. Tapi kalau sudah kiamat kubro, udah nggak ada bumi, tulang belulang juga nggak ada, udara juga udah nggak ada. Nah di situ non materinya murni, walaupun barzahi manusia, ada yang sampai ke akli, nggak ada masalah. Walhasil dimensi materinya hilang, maka cahaya yang dilapisi dosa-dosa tadi itu apa? Termakan oleh ketakutannya dia tadi itu, takut ke api, datang api, makan kayak takut hantu,
sampai lapisan pertama hilang, kedua, ketiga, sampai tinggal cahayanya. Ketika cahayanya hilang, ketika cahayanya udah nggak ketutupi halangan, maka semua keinginannya kebaikan. Keinginan baiknya sama, nggak ada ganjalan materi lagi kayak orang yang takut dia hantu di kuburan itu persis juga begitu, tapi dimensi kebaikan. Ingin ayam yang daging sekaligus ayam yang juga sekaligus kambing, ingin apel yang sekaligus kurma dan seterusnya. Sama keinginannya pasti baik semua sudah di situ. Nah, tapi itu masih natural. Yang kurang natural atau tidak jelas naturalnya kalau syafaat. Jadi perjalanan syafaat ini di luar natural yang umum. Dia masih natural, tapi natural yang umum. Maksudnya cahaya dia itu istilahnya menyeruak, istilahnya dibantu oleh tenaga luar. Tapi luar dalam bukan materi loh ya. Maksudnya bagaimana? Ketika orang beriman kepada Allah, ditutupi dosa-dosa. Iman kepada Allah itu kan ada dimensi Allah di dalam itu. Nah, Allahnya itu yang mendorong cahayanya itu menghancurkan lapisan-lapisannya itu. Itu syafaat. Enggak, karena ada dianya di dalam itu. Jadi iman dia kepada Allah kan substansial itu bagi dia. Nah, substansial iman dengan substansial zina, anggap sudah zina yang sampai ke tingkat substansial. Substansial iman dengan substansial zina bertentangan. Kan bertentangan tuh. Nah, substansial iman ini itu yang iman kepada Allah, berarti ada unsur ilahiyahnya di dalam itu. Cahaya Allahnya, melibatkan Allah di dalam cahayanya itu. Nah, itu yang Allah mendorongnya dari dalam. Jadi kemudian substansial zinanya terbakar. Kayaknya yang memang betul-betul abadi, nanti itu kayaknya yang memang kufur itu, yang kafir itu. Kayaknya itu yang betul-betul abadi. Substansial. Jadi kalau masih substansial zina, substansial mencuri itu kayaknya tidak abadi di neraka. Jadi lama saja. Lama sekali. Tapi yang kafir, nah karena ilahiyahnya itu ditutup, dicahaya di dalam itu. Nah itu kayaknya yang betul-betul abadi. Walhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala